Selamat sore kawan-kawan. Kali ini saya berkunjung ke pusat kopi gemplong yang ada di Desa Giritirto kawan-kawan. Ikuti video saya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen, dan juga subscribe karena subscribe gratis kawan-kawan. Jangan lupa juga pencet tanda loncengnya supaya tahu video saya selanjutnya. Tempatnya di paling ujung Kota Kebumen teman-teman, masih Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Bagi kawan-kawan yang suka banget pencinta kopi, wajib hadir ke sini teman-teman. Oke teman-teman, ini dia, ketemu langsung dengan pendiri atau pemilik kopi gemplong. Beliau mantan kepala desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Sekarang mendirikan kopi gemplong warisan leluhur. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang kopi gemplong teman-teman. Ini kita coba ke gudang kopi gemplong. Ya. Oke teman-teman, kita lihat gudang kopi gemplong. Ya. Ini biji kopi langsung dari petani yang belum kita sortir emang nih. Jadi petani ke sini terus kita belum sortir. Nah, ini yang sudah kita coba sortir. Ini kopi Jawa ini udah kita sortir ini. Jadi kita pilih kopi yang betul-betul bagus untuk proses kopi gemplong. Yuk. Ya, tadi yang sudah disortir beberapa banyak itu karena memang itu ini. Nah, ini yang kita sudah sangrai. Ya, kita simpan di tempat yang seperti ini. Ini nanti jarak berapa hari baru kita serahkan ke ibu-ibu, kita gemplong dengan ibu-ibu. Nah, ini yang kita sudah sangrai. Ini kopinya harumnya sudah luar biasa karena Kopi lokal ya? Iya, kopi lokal. Ini kopi pilihan. Nah, ini itu jadi habis disangan itu kita nggak langsung ditumbuk, ini nggak langsung. Nah, ini hasil yang sudah kita kemas.
Terus ada juga yang pesanan bentuknya seperti ini. Ini biasanya kafe atau angkring itu ya, itu nggak butuh kemasan, tapi bagaimana yang penting produk kualitas dari kopi itu bagus gitu. Jadi kita menerima juga yang untuk angkring-angkring atau untuk yang dijual kembali. Bahkan ada, ini kebetulan stoknya tidak habis, yang sudah kita bungkusin per gelas. Nah, jadi nanti yang punya angkring ya, ini kayak ini sekarang kita mau ada angkring berdikari di Kebumen itu Ya. masing-masing desa satu itu menggunakan kopi gemplong semua, itu minta per 10 gram atau 15 gram sesuai permintaan kita nanti. Oke kawan-kawan, ini pusat produksi kopi gemplong di Kebumen, cukup viral. Nah, ini juga perlu juga ini. Biar kawan-kawan gak penasaran, saya langsung ke rumah produksi kopi gemplong. Itu ada alat apa itu, Om? Ya, ini pengetes kadar air terhadap kopi. Jadi tadi yang kita coba sudah jemur, kita sudah dari juga petani yang baik yang green bean maupun apa, itu kita coba. Itu nanti setelah disortir, itu kita tes gitu ya. Nah, ini udah 10, ini kadar airnya sudah cukup bagus gitu lah. Minimal kalau 10 sampai 12 ke bawah lah. Minimal kadar airnya sedikit. Tapi kalau kita langsung dari petani atau kita nggak sortir, itu bisa kadang 17, 15 itu tetap ke cita rasa beda. Sehingga kopi gemplong walaupun tradisional, Kadar airnya dikit. iya, maksudnya kalaupun tradisional kita juga tidak menafikan proses-proses cara membuat kopi itu yang enak cita rasanya, tetap kita ikutin. Ya. Kayak teman-teman di sini juga. Nah, ini yang sudah kita coba jemur dan sudah kering, itu ciri-cirinya ini digoyang-goyang sudah itu. Ini kita coba diamkan, nggak kena matahari dulu ya, nggak kena matahari dulu ya. Nanti baru ditumpuk oleh ibu-ibu, bahasa di sini dipleceh lah ya. Oke. Dipleceh, dikupas kulitnya. Nah ini Mas, jadi intinya kita juga tidak hanya memetik hasilnya saja. Jadi memetik hasilnya terus kita jual, tidak seperti itu. Kita juga mencoba nyemai yang nanti ini kita akan coba kepada petani masyarakat sini yang ingin menanam kopi. Karena bagaimanapun semakin kopi gemplong ini bisa menyebar dan laris, sehingga kebutuhan kopi kan akan ininya. Sehingga kita juga harus, nah ini rukun dengan alamnya itu di sini Subileng. Jadi bukan hanya memetik hasilnya, tapi kita juga mencoba ikut menanam dan memperdayakan petani-petani di daerah sini. Dan alhamdulillah sudah mulai banyak ya sekarang yang petani di Desa Giritirto dan sekitar pada menanam kopi. Sehingga monggo sedulur Nusantara, pecinta kopi se-Nusantara, kopi gemplong semakin banyak diminati, nanti pemberdayaan yang lain-lain akan. Dan ini nanti mungkin sudah siap tahun depan untuk kita tanam. Kawan-kawan, sebelum saya kesini, saya akan coba langsung kopi Subileng, kopi gemplong dari Giritirto. Enak teman-teman, seger, tidak bikin nek. Cocok buat pencinta kopi. Ini beda banget dengan kopi-kopi yang lain. Ini asli dari warisan leluhur, dari sejak nenek moyang, sejak kakek nenek kita. Ini kopinya ditumbuk gemplong. Oke teman-teman,
kalian wajib kesini nyoba kopi gemplong, atau nggak bisa pesen kopi gemplong asli Giri Tirto. Mantap. Oke kawan-kawan, ini loh kopi gemplong yang viral di Kebumen. Biar jelas, nanti saya akan wawancara langsung ke pemilik kopi gemplong atau pendiri langsung kopi gemplong, teman-teman, biar tidak penasaran. Nggak usah lama-lama, langsung aja. Oke teman-teman, saya akan wawancara langsung dengan pemilik atau pendiri kopi gemplong, dengan Bapak Teguh. Pak, kenapa ada ide produk kopi gemplong? Iya, jadi berawal dari sebuah komunitas yang bernama komunitas Subileng, komunitas budaya, nguri-nguri budaya leluhur. Di sini terus ada ide bagaimana, karena setiap malam Sabtu itu kita ngumpul atau yang disebut lurikan, luhuring katresnan. Nah itu tadinya ngopi, terus ngopi-ngopi, kenapa nggak membuat sendiri. Nah akhirnya tercetuslah bahwa yang namanya kopi di masyarakat sekitar desa Giri Tirto khususnya, itu kalau ngopi itu ditumbuk. Nah dengan ditumbuk, digemplong, bahasa kerennya di sini itu digemplong, itu hasilnya ditumbuk ya, atau dibebek lah ya bahasanya. Yeah. Nah itu turun temurun ya, termasuk kopinya itu juga dari dulu sudah ada, sehingga kopinya disebut kopi Jawa. Nah dari situ ide muncul untuk kita membuat, terutama untuk minum kopi sendiri tadi, minum sendiri untuk perkumpulan, tapi akhirnya ada yang ide untuk dikemas, akhirnya kita kemas. Nah kenapa kita masih memakai produk tradisional? Karena kita menganggap ini sebuah termasuk pelestarian budaya. Oke Pak, mungkin teman-teman juga ingin tahu kapan berdirinya ini kopi gemplong didirikan. Kalau berdiri kopi gemplong itu tahun 2017, tapi kalau komunitas Subileng itu 2016, bertepatan pada Rabu Kliwon waktu itu. Nah kalau untuk kopi gemplong sendiri itu 2017 sampai sekarang. Oke Pak, untuk perbedaan dengan kopi-kopi yang lain, kopi kan banyak Pak. Untuk kopi gemplong itu sendiri bedanya itu apa? Iya betul. Jadi kalau kopi di Indonesia, terutama di Nusantara, ini memang sangat banyak sekali, baik branding maupun proses dan sebagainya. Apa bedanya dengan kopi-kopi yang lain? Kopi gemplong di sini yang pertama itu prosesnya. Proses masih melestarikan budaya leluhur, budaya kakek nenek mbah-mbah kita yang terdahulu, yang jelas sudah terbukti nyata dengan beliau-beliau itu mengopi, usianya sampai ratusan tahun, bahkan sehat sampai di usia tua. Kenapa? Karena memang di situ murni, tidak ada campuran, tidak ada pengawet. Nah ini yang membuat kopi gemplong ini diminati oleh beberapa masyarakat banyak ya, yang terutama pecinta kopi, karena dia akan memahami, oh ini loh yang tidak ada campuran dan pengawetnya, sehingga di badan, di tubuh, untuk kesehatan kita akan lebih baik tentunya. Nah selain itu tadi proses, terus karena tidak ada pengawet dan campuran, dan ini dilakukan oleh ibu-ibu di desa. Jadi proses numbuknya itu dilakukan oleh ibu-ibu yang penuh dengan kasih sayang, keikhlasan ya, karena dia numbuk sambil dia di dalam hatinya itu berdoa semoga yang meminum kopi ini menjadi sehat dan bermanfaat. Itu pasti beda dengan yang lain, dengan produk yang sudah menggunakan alat mesin. Sehingga ini di sini ada bahasa pemberdayaan. Jadi semakin laris kopi gemplong, berarti semakin banyak ibu-ibu berdaya, ada kegiatan numbuk kopi atau gemplong. Semoga kedepannya semakin banyak peminat, bukan hanya di Kebumen tapi juga di lain kota dan sebagainya. Walaupun kami di produksi kopi gemplong ini ya tidak menggunakan iklan-iklan seperti yang lain, kita bakul sinambiworo dari teman, terus dari saudara dan sebagainya, dari semua komunitas-komunitas yang lama-lama akan memahami kopi gemplong.
Oke Pak, untuk pemasaran itu sendiri sudah sejauh mana? Bisa online apa enggak ini? Mungkin teman-teman penasaran. Ya, kalau pemasaran alhamdulillah sekarang sudah cukup agak meluas karena dari 2017 sampai tahun 2021 ini sudah tidak hanya lagi Kebumen tapi Jakarta dengan komunitas atau warga perantau yang ada di Jakarta juga sudah mencintai kopi gemplong. Terus alhamdulillah di bandara-bandara termasuk di Bandara YAI itu di Yogyakarta dan Kulon Progo juga sudah tersedia kopi-kopi gemplong. Juga di beberapa toko-toko yang ada yang bersedia bekerja sama dengan kopi gemplong, sementara sekarang sudah gampang mudah didapat. Nah, kalau pengen langsung ke rumah kopi gemplong itu boleh saja dengan menghubungi HP yang ber-WA 0812 908 78692. Oke Pak, ini kan Subileng itu asal mulanya itu berawal dari mana? Nama itu dibuat. Oke, jadi kalau Subileng itu adalah komunitas pecinta atau penggiat budaya yang berkumpul namanya di Siti Hinggil sini di Desa Giritirto. Itu tempat ngumpulnya orang-orang yang peduli dan cinta terhadap budaya-budaya Jawa. Salah satu gendingan ya. Itu gendingan yang kita ada ini untuk kadang selain diskusi ya, selain diskusi juga kita belajar karawitan. Nah, Subileng itu komunitas budaya yang berarti adalah ini sinau ngobati telengi ngati gitu. Jadi kalau orang yang kepengen masuk ikut Subileng itu harus punya 3 falsafahnya. Yang pertama harus cinta terhadap Tuhan ya, terserah itu agamanya. Boleh di sini ada agama Kristen, agama Buddha, agama Islam dan bahkan mungkin aliran kepercayaan. Kita tidak membatasi itu. Siapapun untuk berdiskusi, untuk nguri-uri budaya kita terima. Nah, yang kedua cinta terhadap kekasihnya. Jadi kalau orang Islam berarti kekasihnya Nabi Muhammad, kalau orang Kristen mungkin Nabi Isa dan lain-lainnya. Nah itu, jadi cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap kekasih Tuhan. Yang terakhir adalah cinta sama semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ketiga itu sebagai fondasi segitiga cinta itu untuk kita bisa ngobrol bersama sehingga tidak ada perdebatan, tidak ada saling pembenaran terhadap dirinya. Bahasa di Subileng itu sinau nyinauni dengan dasar luhuring katresnan. Sehingga karena bahasa di Subileng itu harus katanya rukun dengan pribadinya, rukun dengan sesama makhluk, rukun sesama dengan alam. Ini yang menjadi filosofinya Subileng. Nah, filosofi lebih jauh lagi ya monggo kita main pas ada acara diskusi, kita kupas semuanya karena memang simbol Subileng ini sangat banyak sekali, baik warna, bintang, terus kenapa segitiga, terus kenapa juga ada gunung-gunungan di sini, terus lingkarannya kenapa warnanya kuning keemasan. Nah, ini semua ada filosofinya gitu. Nah, sehingga menyangkut dari itu Subileng itu mencetuskan memproduk kopi gemplong, makanya kopi gemplong pun penuh filosofi yang dalam arti kita punya slogan seruput kopine jembar pikire. Ya, itu karena apa? Dengan kita ngopi ngolah pikir, setelah ngolah pikir dan ini dibuat oleh seorang ibu dan ini membuat kesehatan, saya yakin kopi gemplong akan membuat kesehatan Anda akan lebih baik.